warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Nur Rahma dengan NIM 2024 4064057172. Di sini saya akan membahas mengenai konsep dasar media pembelajaran. Yang pertama yaitu ada pengertian media. Media berasal dari bahasa Latin yaitu medium, yang berarti antara, alat, atau saluran. Sedangkan dari sudut pandang komunikasi, medium berarti sesuatu yang dapat menjadi perantara dalam proses komunikasi. Medium juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang dapat membantu penyampaian pesan dan informasi dari sumber pesan atau komunikator kepada penerima pesan atau komunikan. Jadi, media adalah alat untuk menyalurkan pesan pembelajaran atau transfer melalui guru yang disebut juga dengan sender kepada peserta didik atau receiver. Yang berikutnya adalah pengertian pembelajaran. Pembelajaran berasal dari kata belajar yang diberikan imbuhan pem dan juga an. Pembelajaran sendiri merupakan sebuah proses perubahan perilaku dalam bentuk aktivitas fisik maupun mental yang disebabkan oleh interaksi dengan lingkungannya yang hasilnya bersifat permanen atau menetap. Adapun ciri-ciri belajar yaitu yang pertama, adanya perubahan baru dalam hal kognitif, afektif, dan juga psikomotor. Yang kedua, perubahan tidak bersifat sesaat atau relatif permanen. Yang ketiga, ada perubahan tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi berasal dari latihan dan pengalaman. Dan yang terakhir adalah adanya waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh perubahan tersebut. Yang selanjutnya ada pengertian media pembelajaran. Media pembelajaran adalah alat atau sarana yang digunakan oleh pendidik sebagai perantara untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga materi tersebut sampai kepada orang yang sedang belajar dengan benar dan juga efektif. Media pembelajaran juga memberi kemudahan pada anak sekolah dasar dalam hal belajar, karena media dapat membuat hal-hal yang bersifat abstrak menjadi lebih konkret atau nyata. Dengan demikian, proses pembelajaran yang baik adalah proses pembelajaran yang bersifat konkret, karena pada anak usia sekolah dasar mempelajari segala sesuatu hal-hal yang harus bersifat nyata. Seperti yang dikemukakan oleh Edgar Dale. Dalam kerucut pengalaman dikemukakan bahwasannya melakukan simulasi secara nyata atau pengalaman langsung merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang paling efektif dan terbaik dengan persentase 90%. Yang berikutnya ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama, ada memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas hingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Yang kedua, ada mengatasi keterbatasan ruang waktu dan daya indera. Yang ketiga, ada menarik minat perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang keempat, ada menimbulkan gairah belajar peserta didik. Tujuan pemanfaatan media pembelajaran yang kelima yaitu memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih langsung antara anak didik dengan lingkungan dan kenyataan. Yang keenam, ada memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Dan tujuan pemanfaatan media pembelajaran yang terakhir yaitu ada mempersamakan pengalaman dan persepsi antara peserta didik dalam menerima pesan. Kedudukan dan fungsi media pembelajaran. Kedudukan dan fungsi media pembelajaran diantaranya ada menginformasikan tujuan pembelajaran, memotivasi peserta didik, menyajikan informasi seperti informasi dasar, pelengkap, atau pengayaan, menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik, mengarahkan aktivitas belajar peserta didik, mengontrol aktivitas peserta didik, memberikan penguatan, memberikan simulasi, melakukan penilaian, administrasi, penelitian, dan juga pengembangan.